Seperti yang kita ketahui bahwa hamparan bumi didominasi oleh laut. Apakah kalian tahu kandungan apa saja yang dimiliki oleh laut? Laut mempunyai banyak unsur, contohnya tuh seperti H2O, salinitas atau garam, oksigen, karbon dioksida, nitrogen, fosfor, silikon, dan yang tak kalah penting adalah unsur logam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur logam yang ada di laut. Apa sih unsur logam itu? Unsur logam adalah kelompok unsur kimia yang memiliki beberapa ciri umum seperti sifat kimia reaktif dan kemiringan terhadap oksidasi. Nah, unsur logam itu dapat masuk ke tubuh organisme yang hidup di perairan laut dan dapat memberi dampak positif juga negatif. Sebelum membahas tentang dampaknya, kita akan mengajak kalian untuk memahami dari mana sih unsur logam ini berasal. Yang pertama, vulkanisme. Yang kedua, aktivitas hidrotermal. Yang ketiga, aktivitas manusia. Umumnya, logam berat dalam kadar tertentu itu dibutuhkan oleh organisme laut untuk metabolisme, misalnya pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuhnya. Contohnya, besi yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim hidrogenase, sedangkan tembaga yang penting untuk sistem hemoglobin, pembentukan tulang, dan mempertahankan mielin dalam sistem saraf. Organisme laut yang mengakumulasi logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadium dalam tubuh mereka dapat mengalami keracunan. Konsentrasi logam tinggi di dalam laut juga dapat mengakibatkan mengganggu pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme termasuk ikan, moluska, dan makhluk laut lainnya. Tingkat logam yang tinggi dalam ekosistem laut dapat mengganggu berbagai interaksi dan proses ekologi seperti reproduksi pertumbuhan dan perkembangan serta migrasi hewan laut, serta kelangsungan hidup fitoplankton dan plankton yang menjadi dasar rantai makanan laut. Hal ini juga bisa membuat manusia mengalami keracunan dikarenakan mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi dengan logam yang ada di laut, serta dapat merusak sistem kerja organ tubuh manusia. Salah satu contoh kasus pencemaran logam berat di Jepang yaitu diakibatkan dari pencemaran raksa di Laut Minamata, Jepang. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh pembuangan limbah merkuri yang dilakukan oleh pabrik kimia Kiso Corporation. Bukti nyata yang telah terjadi akibat dari senyawa merkuri adalah penyakit Minamata yang muncul pada akhir tahun 1950-an. Penyakit Minamata adalah penyakit gangguan sistem syaraf pusat yang ditandai dengan memudarnya indera sensorik seperti perasa, praba, penciuman, dan pendengaran, gemetar atau tremor, gangguan ingatan, ataksia atau terganggunya koordinasi gerakan otot, dan disatria atau hilangnya kendali atas otot yang terjadi di Teluk Minamata. Namun, apakah tidak ada solusi atas pencemaran yang terjadi? Tentu saja selalu ada jalan keluar di setiap kesulitan. Pencemaran yang diakibatkan oleh dampak perkembangan industri harus dapat dikendalikan karena apabila tidak dikendalikan akan menimbulkan permasalahan yang serius bagi kelangsungan hidup manusia maupun biota di sekitarnya. Salah satu cara pengendalian logam berat adalah dengan menggunakan vegetasi perairan yang dapat menerima dampak langsung dan dapat menanggulangi pencemaran logam berat, juga mampu hidup dan berkembang dengan baik di kawasan penyebaran logam berat tersebut. Jenis vegetasi tersebut adalah mangrove. Dalam menanggulangi pencemaran logam berat, mangrove akan menggunakan fungsi fisiknya. Dalam hal ini, hutan mangrove merupakan agen bioremediasi alami karena secara alami mangrove itu dapat menyerap kandungan logam berat di alam seperti Fe, Mn, Cr, Cu, Co, Ni, Pb, Zn, dan Cd, serta fungsi ini itu disebut sebagai biosorption. Kita patut bersyukur atas karunia Tuhan atas keseimbangan yang telah diciptakan, di mana ada yang merusak, pasti ada yang memperbaiki dan mempertahankan. Tugas kita sebagai manusia harus selalu menjaga keseimbangan yang telah tercipta tersebut. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam menjelajahi unsur kimia logam yang ada di laut. Harapan kami dengan terciptanya animasi ini dapat menambah wawasan serta kesadaran bagi kita semua untuk selalu menyayangi dan menjaga bumi selayaknya bumi menyayangi kita dan menjaga kita. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan supaya dapat terus menjaga bumi yang kita cintai ini.